Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas ditantang oleh beberapa menteri istana untuk mengkritik hidangan yang dimakan Baginda Raja. Tentu hal ini bukanlah perkara mudah, sebab Abu Nawas harus mengkritik langsung di hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang merasa heran dengan tantangan tersebut mencoba bertanya, "Kenapa kalian menginginkan aku melakukan hal itu?" tanya Abu Nawas. Para menteri istana lalu memberitahu bahwa koki istana yang baru masakannya kurang enak, tapi mereka takut mengatakannya kepada Baginda Raja. Mendengar alasan mereka, Abu Nawas pun kemudian berkata, "Baik, aku terima tantangan kalian. Tapi hadiah apa yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya?" Para menteri istana membalas, "Kami akan memberimu 100 dinar. Akhirnya Abu Nawas bersedia melakukannya. Maka dibuatlah sebuah kesepakatan di antara mereka. Pada esok harinya, seperti biasa, ketika menjelang waktu makan siang, Baginda Raja mengundang para menterinya untuk makan bersama di istana. Setelah mereka duduk di depan meja makan, salah satu menteri berkata, "Paduka yang mulia, rasanya makan siang kali ini akan lebih menyenangkan bila ada hiburannya." Baginda Raja membalas, "Bagus juga saranmu. Tapi hiburan apa yang paling tepat?" Menteri tersebut menjawab, "Kita undang saja Abu Nawas makan bersama dan suruh dia membacakan syair. Bukankah dia adalah penyair ulung?" Baginda Raja pun setuju. Tanpa menunggu lama, ia menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Ia segera dipersilahkan duduk bersama di depan meja makan. Ketika para menteri mulai menyantap hidangan, Baginda Raja menoleh ke arah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau pandai bersair. Maukah kau menghormati kami dengan sebuah syair?" perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang tidak pernah menghindar dari tantangan segera berdiri dan membacakan syair. "Wahai Paduka yang mulia, kemurahan hatimu bersinar begitu cemerlang. Hidangan lezat dan minuman yang istimewa adalah pemandangan yang menyenangkan. Namun kalau boleh saya menyampaikan, bumbu masakannya agak terlalu asam." Baginda Raja yang terkejut dengan keberanian Abu Nawas merasa tersinggung dan agak emosi. "Hei Abu Nawas, lancang benar ucapanmu. Beraninya kau mengkritik juru masak istana, apalagi di jamuan hidangan makan siangku," hardik Baginda Raja. Suasana mendadak menjadi hening. Para menteri istana hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Tak ada yang berani menatap Baginda Raja. Namun beda dengan Abu Nawas. Dengan wajah konyolnya, ia kembali berkata, "Maafkan saya wahai Paduka. Saya hanya mengatakan kebenaran, dan kebenaran itu bagaikan bumbu masak yang enak, menambah cita rasa hidup Paduka," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, seketika Baginda Raja tertawa dibuatnya, dan perjamuan makan pun berlanjut dengan lebih meriah. Kemampuan Abu Nawas dalam mengubah situasi tegang menjadi penuh gelak tawa membuat para menteri istana merasa kagum. Dan berkat sindiran Abu Nawas lewat syair dadakannya, koki istana yang baru kini diganti dengan koki yang lain, yang masakannya lebih lezat dan nikmat. Para menteri istana pun kini bisa menikmati kembali hidangan makan siang dengan penuh selera. Dan sesuai kesepakatan awal, Abu Nawas mendapatkan hadiah 100 dinar dari para menteri istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu seorang putri saudagar kaya.
Ia mengeluhkan tentang pernikahannya dengan pemuda yang berkaki pincang. Sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang sakti yang bisa menyembuhkan kaki pincang suaminya. "Tolonglah Tuan Abu, aku malu dengan kondisi suamiku," kata sang putri. "Selain kondisi pincang, apalagi yang membuatmu tidak suka dengan suamimu? Apakah dia suka marah-marah?" tanya Abu Nawas. "Tidak Tuan Abu, tutur katanya selalu santun dan ramah," jawab sang putri. "Lalu apakah dia seorang yang gemar maksiat?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak Tuan Abu, dia justru pemuda yang alim, setiap malam tidak pernah ketinggalan sholat tahajud," jawab sang putri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, sebenarnya suaminya adalah pemuda yang soleh, tapi hanya karena kakinya pincang sang putri menjadi malu. Padahal pincangnya tersebut juga bukan bawaan dari lahir, melainkan karena terkena musibah. Jadi tidak akan mempengaruhi untuk anak keturunannya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi supaya sang putri menerima keadaan suaminya. "Wahai sang putri, perkawinan itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika bayi manusia akan dilahirkan, para malaikat di surga memanggil mereka satu persatu. Mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan. Itu sudah suatu keputusan ilahi dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Dan ketika kamu akan lahir, para malaikat memberitahu aku bahwa kamu akan mempunyai kaki yang pincang. Tapi tiba-tiba ada bayi yang berteriak, 'Wahai malaikat, janganlah jadikan seorang putri dengan kaki yang pincang. Nanti dia akan menjadi sedih dan malu dalam hidupnya. Biarlah aku saja yang pincang.' Para malaikat pun mengabulkan permintaannya. Tahukah kamu siapa bayi yang berteriak itu? Dia adalah suamimu," tutur Abu Nawas. Karena sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang sakti, ia pun langsung percaya dengan cerita tersebut. Sejak saat itu, sang putri menerima keadaan suaminya tanpa ada perasaan malu sedikit pun. Bahkan rasa cinta dan kasih sayangnya semakin bertambah. Kisah selanjutnya adalah awal mula Abu Nawas takut dengan sang istri. Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh panas. Tak lama kemudian, lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Wahai Tuan Hamid, mampirlah sebentar," sapa Abu Nawas. "Maaf, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini, ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu?" tanya Abu Nawas. "Aku tidak habis pikir Abu Nawas dengan perilaku istriku. Dia maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Oh, jadi kemarin kamu tidak mau mampir karena sedang disuruh istrimu?" tanya Abu Nawas. "Iya, kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu membuatku tidak tahan Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Ya sudah, namanya saja wanita, maunya menang sendiri," ujar Abu Nawas. "Kamu beruntung Abu Nawas punya istri yang penurut," timpal Tuan Hamid. "Kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu," sahut Abu Nawas. "Benarkah? Jadi kamu juga takut sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang yang cerdik," tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun lalu menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. "Dulu waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Di tengah perjalanan, istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah.
Lalu oleh istriku, kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak, suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Akibatnya tangan istriku kena cakar. Bukannya teriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, "1." Ia lalu memegang kembali kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut seketika langsung mencakarnya kembali. Tangan istriku pun berdarah, tapi ia tetap tersenyum dan berkata, "2." Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya. Kucing itu pun kembali mencakarnya, dan istriku kembali berkata, "3." Setelah itu ia segera mengambil tali dan mengikat leher kucing sampai kucing tersebut meninggal. Melihat hal demikian, spontan aku membentaknya, "Hei istriku, kau gila ya?" Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, "1." Lalu aku kembali berkata kepadanya, "Istriku, kucing itu kan tidak bersalah. Kenapa kau membunuhnya?" Untuk kedua kalinya, istriku menatapku. Dengan tersenyum ia berkata, "2." Sejak saat itulah aku tidak berani membantah perkataannya, apalagi sampai membentaknya. Takutnya kejadian yang dialami kucing juga akan menimpa padaku, tutur Abu Nawas. Spontan, Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas. Kisah berikutnya adalah Abu Nawas dan arti sebuah waktu. Dikisahkan, Abu Nawas menangkap basah salah seorang muridnya yang sedang berjudi. Kemudian ia memarahinya habis-habisan. Sang murid kemudian menunjukkan sejumlah uang untuk membela diri. "Tapi uang yang aku pertaruhkan cuma sedikit, guru," jawab si murid. "Aku sama sekali tidak peduli dengan uang yang kau habiskan. Aku marah padamu karena kau membuang-buang waktu. Jika kamu membuang uang, maka kamu hanya kehilangan uang. Namun, jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu," tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan lukisan sang istri. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas. Secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Karena gagal menjalankan tantangan, Abu Nawas akhirnya mendapat hukuman, dan hukumannya adalah berupa 1 bulan penjara. Tapi yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas malah terlihat ceria. Setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Kenapa lukisan istrinya justru membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. "Hai Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara?" tanya Baginda Raja. "Oh, karena ada lukisan istri saya, Paduka," jawab Abu Nawas. "Kamu ini aneh, Abu Nawas. Bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah gara-gara istrimu? Kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel," kata Baginda Raja. "Justru itu, Paduka. Setiap kali saya melihat lukisan istri saya, semua permasalahan apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan dia. Oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini," celetuk Abu Nawas. Spontan, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta atas pernikahan anak satu-satunya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga para tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya. Begitu pula dengan Abu Nawas, ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan jubah terbaiknya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat. "Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Silahkan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid. Semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapat ridho dari Allah," balas Abu Nawas. "Amin. Terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku," timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. "Silahkan dimakan hidangannya Abu Nawas, jangan sungkan-sungkan," ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat rakusnya. Tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Ia kemudian segera memakan hidangan yang berada di depannya. "Ini orang tidak punya sopan santun," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. "Dasar manusia rakus," ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kau tuangkan air ke kantong bajuku?" Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat." Abu Jahil pun bertambah marah. "Jelas-jelas kau berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil. Sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu," balas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?" tanya Abu Jahil sewot. "Begini Abu Jahil, tadi aku lihat betapa banyak makanan yang ditelan kantong bajumu. Saya khawatir dia akan kehausan. Oleh sebab itulah aku beri dia minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat makanan yang di kantong Abu Jahil telah basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak berubah menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil langsung pergi meninggalkan pesta tersebut. Kisah selanjutnya. Cuaca sore hari yang teduh membuat Abu Nawas memilih untuk bersantai menikmati suasana. Ia duduk di depan rumahnya ditemani secangkir kopi panas. Sambil menghirup kopinya, Abu Nawas berkata, "Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Hehehehe." Namun sayangnya suasana tersebut dibuyarkan oleh kedatangan tetangganya yang miskin. Dengan menahan tangisnya, orang itu berkata, "Tuan Abu Nawas, tolonglah saya." "Tunggu dulu, ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba datang sambil menangis?" tanya Abu Nawas. Orang itu menjawab, "Saya dirundung masalah Tuan. Saya dituduh telah mencuri, padahal saya tidak melakukannya. Dan besok pagi saya akan disidang di pengadilan." "Siapa yang menuduhmu dan apa yang kau curi?" tanya Abu Nawas mencari tahu.
Kemudian orang itu menceritakan kronologinya. Begini Tuan, tadi siang saya pergi ke pasar dan tanpa sengaja saya mencium bau masakan yang enak. Setelah saya telusuri, ternyata bau itu berasal dari warung makan. Saya pun duduk di depan warung makan tersebut sambil menikmati bau masakannya. Awalnya saya ingin membeli masakan itu, tapi uangnya tidak cukup. Jadi saya hanya bisa membayangkan masakan itu sambil menikmati baunya. Namun tiba-tiba pemilik warung makan itu keluar dan memarahiku. Dia menuduh aku telah mencuri bau masakannya. Kalau aku tidak mau membayar, maka aku akan diadukan ke pengadilan dengan tuduhan pencurian. Sejenak Abu Nawas mengernyitkan dahinya. Ada-ada saja kelakuan orang zaman sekarang, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu berapa duit kau harus membayarnya? Tanya Abu Nawas lagi. Orang itu menjawab, 100 dirham Tuan. Hah? 100 dirham? Hanya mencium bau masakan kau disuruh membayar 100 dirham? Ucap Abu Nawas kaget. Iya Tuan, sedangkan Tuan tahu sendiri saya ini orang miskin. Dari mana saya punya duit sebanyak itu? Ujar orang tersebut. Pemilik warung itu mesti diberi pelajaran nih, batin Abu Nawas. Kemudian ia memutar otak mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tak berapa lama Abu Nawas pun tersenyum sendiri. Ia telah menemukan ide yang cemerlang. Abu Nawas lalu berkata kepada tetangganya itu, baiklah, besok pagi kamu turuti saja datang ke kantor pengadilan. Nanti aku akan menemanimu di sana. Sekarang pulanglah ke rumah, dan ini ada roti untukmu dan keluargamu. Abu Nawas mengambilkan beberapa roti lalu diberikan kepada tetangganya yang miskin itu. Keesokan harinya Abu Nawas bersama tetangganya berangkat menuju ke kantor pengadilan. Sesampainya di sana, ternyata si pemilik warung dan tuan hakim sudah menunggu kedatangannya. Karena semuanya sudah berkumpul, mari kita mulai sidangnya, ucap tuan hakim. Si pemilik warung lalu mengadu kepada tuan hakim bahwa tetangganya Abu Nawas telah mencuri bau masakannya dan ia menuntut ganti rugi sebesar 100 dirham. Kalau tidak mampu membayar, maka ia menuntut supaya dipenjara. Baiklah, saya terima pengaduanmu, kata tuan hakim. Lalu apa pembelaanmu? Tanya tuan hakim kepada tetangganya Abu Nawas. Maaf tuan hakim, saya yang akan mewakili tetangga saya ini, tukas Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, sekarang apa pembelaanmu? Tanya tuan hakim. Saya bersedia membayar tuntutan uang yang sebesar 100 dirham, ucap Abu Nawas sambil memperlihatkan kantong yang berisi kepingan uang. Melihat hal itu, si pemilik warung merasa girang. Sebentar lagi ia akan mempunyai uang yang banyak, ujarnya dalam hati. Abu Nawas kembali berkata, tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan uang ini kepada tuan hakim, supaya tuan hakim benar-benar yakin kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dirham. Setelah tuan hakim menghitung uangnya, ia pun mengembalikannya lagi kepada Abu Nawas. Iya benar, uang itu berjumlah 100 dirham, kata tuan hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong uangnya hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang tersebut. Sini Abu Nawas, berikan uangnya padaku, pinta pemilik warung. Kan tadi sudah aku bayar, kenapa kamu meminta uang ini? Ujar Abu Nawas. Apa maksudmu? Sepeser pun aku belum menerimanya, kata pemilik warung. Kemudian tuan hakim pun menengahi. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Saya masih belum mengerti, ucap tuan hakim. Abu Nawas lalu menjelaskan, tetanggaku ini kan telah mencuri baunya saja, bukan masakannya. Oleh karena itu, saya juga membayarnya pakai suara duitnya saja, bukan duitnya.
Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan Abu Nawas. "Baiklah, dengan ini maka kasus telah selesai dan ditutup," kata Tuan Hakim. Pemilik warung tersebut kecewa karena tidak jadi mendapatkan uang. Sementara tetangga Abu Nawas yang miskin itu lolos dari hukuman berkat bantuan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sekawanan perampok yang terkenal sangat sadis dan kejam. Mereka melakukan aksinya di tengah padang gurun pada malam hari. Setiap kali ada rombongan kabilah yang melintasi jalan tersebut, kawanan perampok ini langsung menyergapnya dan menjarah semua harta benda milik para kabilah. Apabila ada yang berani mencoba melawan, maka kawanan perampok ini tak segan-segan untuk membunuhnya. Pada suatu malam, mereka menyergap dan menjarah harta benda salah satu rombongan kabilah. Begitu berhasil mendapatkan harta benda yang lumayan banyak, kawanan perampok ini berencana untuk pulang. Tapi karena waktu sudah larut malam, belum lagi rasa kantuk dan capek yang mereka rasakan, akhirnya mereka memutuskan mencari tempat terdekat untuk istirahat. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun melihat sebuah rumah sederhana yang jauh dari pemukiman penduduk. Pemilik rumah ini adalah keluarga yang rajin beribadah. Agar diizinkan untuk menginap, kawanan perampok tersebut menutupi identitasnya. Mereka mengaku sebagai mujahid fisabilillah, yaitu pasukan pejuang perang di jalan Allah. Kehadiran mereka di rumah tersebut disambut hangat oleh tuan rumah. Bahkan mereka langsung disuguhkan hidangan makan malam sebelum mereka beristirahat. Saat kawanan perampok ini selesai makan malam, mereka melihat ada bocah kecil terbaring di tempat tidurnya. "Apakah dia anakmu?" tanya salah satu dari mereka. "Benar tuan, dia anak saya. Dia menderita kelumpuhan pada kakinya. Kami sudah berusaha berobat ke sana kemari tapi tak kunjung sembuh," jawab si tuan rumah. "Oh iya tuan, barangkali tuan sekalian mau menunaikan sholat malam, akan saya antar ke tempat wudhu," kata si tuan rumah melanjutkan. Tak ingin identitasnya terbongkar, kawanan perampok ini terpaksa berwudhu dan melakukan sholat malam, layaknya seperti yang dilakukan oleh pejuang fisabilillah. Si tuan rumah ini bukan hanya rajin ibadah, tapi ia juga selalu berprasangka baik kepada siapapun. Ia sama sekali tidak menaruh curiga bila tamunya adalah kawanan perampok. Ia percaya kalau tamunya yang datang adalah pejuang fisabilillah. Bahkan bekas sisa air wudhu yang dipakai oleh para perampok, ia kumpulkan di sebuah wadah dengan mengharap keberkahan dari mereka. Lalu air tersebut ia basuhkan di kedua kaki anaknya yang sedang menderita kelumpuhan. Setelah menjelang pagi hari, kawanan perampok tersebut pamit pulang kepada si tuan rumah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, kawanan perampok ini kembali melakukan aksinya. Mereka menyergap dan merampok rombongan kabilah yang sedang melintas di tengah padang gurun saat malam hari. Begitu selesai dengan aksinya, sebelum pulang mereka kembali mendatangi rumah yang tempo hari digunakan mereka untuk menginap. Setelah sampai di depan rumah, ketua perampok mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Lalu terdengar suara jawaban salam dari dalam rumah. "Siapa di luar?" tanyanya kemudian. "Kami rombongan pejuang fisabilillah yang tempo hari numpang menginap," jawab ketua perampok. Pintu rumah pun segera dibuka oleh anaknya. Kawanan perampok ini heran dan kaget. Bukankah anak kecil ini yang katanya lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan? Belum hilang rasa herannya, tuan rumah dan anaknya langsung mengajak salaman dan menciumi tangan para perampok ini satu persatu. Ketua perampok kemudian bertanya kepada si tuan rumah, "Bukankah kaki anakmu lumpuh?
Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan?" Dengan wajah tersenyum penuh hormat, si tuan rumah menjawab, "Ini semua berkat pertolongan Allah melalui keberkahan tuan-tuan semua. Tuan semua adalah pejuang fisabilillah. Tentunya tuan semua adalah orang-orang yang mulia. Air bekas wudhu yang dipakai tuan tempo hari, saya basuhkan di kedua kaki anak saya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah melalui berkah tuan-tuan semua, kaki anak saya seketika sembuh total," kata si tuan rumah menjelaskan. Mendengar penuturan tersebut, para kawanan perampok ini bertambah kaget. Mereka pun langsung menangis dan terharu. "Maafkan kami, sebenarnya kami bukanlah pejuang fisabilillah. Kami adalah perampok yang dikenal kejam dan sadis. Mulai saat ini kami akan bertaubat. Kami akan tinggalkan semua perbuatan buruk kami," kata ketua perampok sambil menangis sesenggukan. Atas kejadian itu, mereka akhirnya menjadi pejuang perang fisabilillah sungguhan hingga ajal menjemput mereka. Sifat berprasangka baik yang diterapkan oleh si tuan rumah ini bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Anaknya bisa sembuh dari kelumpuhan lantaran ia berprasangka baik kepada si perampok. Dan perampok tersebut menjadi bertobat karena sifat berprasangka baik yang selalu diterapkan oleh si tuan rumah. Kisah ini mengandung hikmah bahwa dengan selalu berprasangka baik bukan hanya bermanfaat atau menguntungkan bagi diri kita sendiri, akan tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi dalam kitabnya yang berjudul An-Nawadir. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.